Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Di rumah ibadah di Kapernaum, orang banyak berkata kepada Yesus, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapakulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberikan hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah Injil Tuhan kita. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, bacaan Injil hari ini berbicara mengenai Tuhan sebagai roti hidup. Di sana kita bisa melihat ada sesuatu yang mau diungkapkan. Kalau panjenengan bisa ibaratkan kalau roti itu kan sesuatu yang sudah biasa untuk orang-orang zaman Tuhan Yesus di tempat Tuhan Yesus tinggal. Tetapi kalau bagi diri kita, roti memang makanan yang agak istimewa karena makanan kita adalah nasi. Tapi kalau panjenengan itu makan nasi, ya misalnya kita ibaratkan saja di sini dengan makan nasi, yang Anda perhatikan nasinya atau lauknya. Bahkan makanan istilahnya nasi itu yang lebih istilahnya bisa memberi nama makanan itu adalah lauknya. Nasi dengan gulai namanya gulai. Nasi dengan bakso namanya bakso. Nasi dengan soto namanya soto. Nasi seolah-olah tidak terlihat lagi. Karena namanya sudah bukan lagi itu. Gudeg ya, gudeg. Campur-campur semua, dicampur dengan apa-apa. Nasi seolah-olah tetap tidak terlihat. Tetapi kalau orang tidak makan nasi, orang masih rasa lapar. Jadi ada sesuatu. Nasi kalau tidak dimakan dalam sehari itu tetap lapar. Tetapi orang selera makan juga bisa naik, nafsu makan bisa naik. Bukan karena nasinya, tetapi karena lauknya apa. Nah, ibu, bapak, saudara terkasih, keadaan Tuhan juga seperti itu kan. Roti bagi orang barat itu sebagai yang utama. Tapi kalau itu dicampur dengan istilahnya dengan jam, yang lebih menarik jamnya bukan rotinya. Atau ditampur dengan daging, yang lebih menarik dagingnya. Dicampur dengan telur, yang lebih menarik dengan telurnya. Tetapi tanpa roti, orang tetap lapar. Nah, ibu, bapak, saudara terkasih, demikian juga dalam hidup kita. Panjenengan hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi seolah-olah ada orang juga yang merasakan bahwa bersama dengan Tuhan Yesus itu seolah-olah kok hidup kok ya hanya seperti ini ya. Tidak ada yang menarik sama sekali. Sehingga orang mencari hiburan. Tapi kalau orang langsung ke hiburan terus-menerus tanpa Tuhan Yesus, hidup juga kosong. Tidak ada hiburan yang namanya hiburan yang sejati. Pendek kata, di sini mau mengatakan bahwa Tuhan mengibaratkan bahwa semua orang tidak akan bisa hidup tanpanya. Kalau Tuhan sendiri mengatakan barang siapa datang kepadaku tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku tidak akan haus lagi, maksudnya adalah setiap manusia itu mempunyai kehausan untuk ketemu dengan Sang Pencipta. Semua manusia ingin ketemu, berjumpa dengan Sang Penciptanya. Hanya manusia saja yang kepingin ketemu dengan Sang Pencipta. Kan tidak ada yang namanya itu binatang kepingin ketemu dengan penciptanya, tidak ada. Sehingga tidak ada binatang itu berdoa. Mobil pun ciptaan manusia
itu juga tidak kepingin ketemu dengan penciptanya. Nabrak penciptanya bisa, tetapi kepingin ketemu, enggak ada keinginan seperti itu. Tetapi kita kepingin itu. Nah, pada saat kita ketemu dengan Tuhan, itu pada saat itulah kelaparan dan kehausan kita untuk ketemu dengan pencipta itu bisa terlaksana atau bisa paripurna. Kalau ketemu memang sudah ketemu. Nah, tetapi bagi diri kita, barang siapa lapar, maka kita pun di sini dalam dunia ini juga harus mencari Tuhan itu. Jadi kalau kita sekarang ini pada saat misalnya APP segala macam itu kita puasa dan pantang, sebetulnya orang diingatkan supaya lapar itu tidak hanya lapar soal makanan, tapi lapar soal kehadiran Allah. Nah, kalau kehadiran Allah dalam diri, orang akan mencari itu, berusaha untuk mencari dan memenuhi kelaparan akan kehadiran Tuhan itu. Dan kalau orang ketemu, orang tidak akan lapar. Dan orang merasakan bisa berkreasi, bisa melakukan banyak hal sesuai dengan kehendak Allah dan semuanya itu baik. Nah, ibu bapak, saudara-saudara terkasih. Maka kalau kita membayangkan roti hidup yang kita santap, memang realnya adalah dalam Ekaristi. Tetapi kalau kita dalam kehidupan sehari-hari sebetulnya adalah kehadiran Allah, kelaparan akan kehadiran Allah itu sendiri. Maka pada saat kita berekaristi, kita dengan menerima komuni suci, kita harus mensyukuri Allah ternyata tidak pernah meninggalkan kita. Allah ternyata mengenyangkan kerinduan kita, kekangenan kita akan kehadiran dirinya. Dengan seperti itu, maka kita akan mampu untuk bisa melakukan tugas-tugas apa yang diharapkan Tuhan kita lakukan dalam kehidupan kita. Selamat merenungkan.